muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Selamat datang kembali kita di tempat ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kalau sampai saat hari ini di penghujung tahun 2023, kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Sehat semua? Hari baru, harapan baru. 2023 akan kita tinggali, 2024 akan kita lalui. Pasti ada harapan yang baru. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita pada sore hari ini. Karena hanya Tuhanlah juru selamat kita. Dialah yang kita sembah dan dialah yang kita tinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku yakini, pertolonganku takkan terlambat bagiku. Ku sembah oh Yesus, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, amin. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya Engkau, amin, juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Ya Yesus.
kasih Tuhan yang ku. Amin. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Terima kasih Tuhan, ku sembah. Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Engkau Bapa dan sahabat bagi kami. Amin. Amin. Oh, terima kasih kami boleh lewati 2023 Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus kekuatan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan. Amin. Terima kasih Tuhan, walau kami lewati lembah, ada air mata sepanjang 2023 Tuhan. Oh Yesus, ku sembah, ku sembah. Oh ku sembah Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji bagi-Mu Allah. Kami bersyukur Tuhan. Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami nikmati kepada
Terima kasih buat kemurahan-Mu. Syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami melewati lembah air mata, ada sakit penyakit Tuhan, ada pergumulan yang kami boleh lewati hari lepas hari. Namun pada sore ini Tuhan, kami boleh katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan kami percaya Allah, di tahun 2024 esok kan kami lalui Allah. Engkau pun ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak ditinggalkan. Kami tak sendirian Allah. Karena Engkau yang menolong kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerja di antara kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu bagi kami semua Allah. Kami yang melayani, kami yang beribadah, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Wah, haleluya. Kayaknya masih tegang, 2023 udah mau habis. Coba senyum dulu kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Baik, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Yang belum bersalaman, boleh kita bersalaman satu dengan yang lain. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. puji Dia. Oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Besarlah Tuhan.
dan layak untuk kita puji. Amin. Sore ini kita menyenangkan hati Tuhan sebelum kita tinggalkan 2023. Haleluya. Pujilah Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam nama-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah. Amin. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah. Haleluya. Terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah, oh terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Sebab Tuhan, yes Tuhan. Oh terpujilah. Amin. Terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. 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 Haleluya, haleluya. Masih kuat untuk berdiri ibu-ibu. Amin. Kita naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu.
Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoncang, 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun yang pasti ada pergantian pemerintahan. Amin. Kita tidak tahu bagaimana pola dan kerjanya. Namun satu hal yang kita percaya, hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Saat hati kita melekat kepada Tuhan, Dia berikan kita kekuatan. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Engkau Bapa yang setia. Amin. Kami berterima kasih Tuhan punya Engkau yang selalu setia. Walaupun seringkali kami tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta Tuhan. Amin. Amin. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, ya Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan setiamu.
bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hanya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Saat ini Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Isi hati-Mu Kau curahkan bagi kami Allah. Apa yang ingin Kau kendaki kami perbuat. Biar lewat kebenaran firman Allah Engkau menyatakan isi hati-Mu, yang berkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Gembala sidang kami Bapa, untuk menyampaikan firman Allah. Dan biarlah kami sebagai murid Tuhan, kami mau mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita, amin. Saudara kasih Tuhan, minggu ini kita di minggu terakhir bulan Desember, bahkan di tahun terakhir, di minggu terakhir di tahun ini, kita percaya segala sesuatu yang terjadi atas setiap hidup kita di sepanjang tahun 2023 semua baik, amin. Semua baik, amin. Sama-sama bilang sama saya ya. Semua itu baik, amin. Amin. Walaupun mungkin di bulan-bulan tertentu kita mungkin alami sakit penyakit, mungkin harus masuk rumah sakit, atau ada kejadian yang di luar dugaan kita, atau mungkin juga di tahun ini ada juga berkat yang tiba-tiba tak terduga datang buat kita, tapi kita tetap harus berkata semua baik, amin. Amin. Semua baik. Biar seger dikit gitu loh. Ini udah mau terakhir nih. Tahunnya yang terakhir 2023. Bilang sama sebelahnya, semua itu baik. Amin. Semuanya baik. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita percaya tahun ini kita selalu percayakan bahwa menjadi tahun yang lebih baik buat kita. Walaupun mungkin mana yang lebih baik ini belum ada yang berubah Pak Pendeta. Udah di penghujung ini, belum ada yang baik. Tapi tetap percaya pasti ada yang lebih baik. Amin. Minimal ternyata kehidupan rohanian kita sekarang jauh lebih baik. Amin. Sekarang doa saya jauh lebih baik. Amin. Persekutuan saya dengan Tuhan kok kenapa jauh lebih baik ya dari hari-hari yang lalu. Kadang-kala kita nggak tahu, kita suka lihat yang di luar, tapi kita nggak sadar apa yang di dalam kita tuh banyak berubah yang lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk gini, untuk kita nanti masuk di tahun yang baru. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengerti. Maksudnya tahun depan ini 2024 seperti apa yang akan terjadi atas setiap hidup kita. Ada orang-orang yang memprediksi akan banyak mungkin musibah. Ada yang memprediksi ada banyak hal-hal yang di luar yang kita nggak inginkan terjadi atas negara ini, atas mungkin bangsa kita, atau atas keadaan dunia inilah sepenuhnya. Bahkan mungkin gini, kita pikir di tahun-tahun yang lalu kita udah lewati masa-masa yang mungkin ada masa-masa gelap. Tapi Tuhan bilang mungkin nanti di tahun ke depan mungkin lebih gelap lagi keadaannya. Sehingga mungkin kita akan bilang gelap gitu. Jadi kok makin gelap gitu. Nah Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa untuk itulah kita perlu terang. Amin. Untuk itulah kita perlu terang. Makanya judul hari ini terang hidup. Kita baca Yohanes 1 ayat 5. Nanti ada beberapa ayat yang kita akan belajar. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Kita baca sama-sama. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ulang lagi yuk. Saudara, biar kita pegang ini kebenaran yang luar biasa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Nanti kita akan lihat. Kegelapan sesungguhnya dikatakan saudara tidak bisa menguasai terang.
Saya ulang lagi nih. Kegelapan sesungguhnya tidak bisa menguasai terang. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita di tahun ini ada banyak masa-masa gelap. Tapi Tuhan bilang sesungguhnya kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Ketika ada terang, gelapnya sirna. Amin. Ketika ada terang, hilang itu gelapnya. Setelah ada terang, gelapnya nggak ada lagi. Namun kegelapan itu bisa kembali terjadi karena nggak ada lagi terang. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Perhatikan baik-baik ini. Dibilang gini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi nggak ada terang yang tidak datang buat semua orang. Amin. Tapi saya suka kata-kata tadi. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Berarti dengan kata lain, ada terang yang gak sesungguhnya. Amin. Terang yang sesungguhnya, udah datang nih. Tapi kadangkala kita gak sambut terang yang sesungguhnya. Tapi kita selalu disertai dengan terang yang gak sesungguhnya. Tapi kita pikir itu terang, padahal itu semu. Namun Yesus datang sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi saya dan saudara. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, katanya. Haleluya. Amin. Amin. Apa kata Yesus? Akulah terang dunia. Yang lain tuh gak sungguh-sungguh. Amin. Ini gak sesungguhnya nih. Jangan kamu silau dengan terang itu. Gak sesungguhnya, aku cuma yang sesungguhnya. Amin. Maka kadang-kala kita suka lihat yang ini, kita pikir ini terang yang sesungguhnya. Padahal Tuhan bilang itu gak sesungguhnya, aku terang yang sesungguhnya. Nanti kita akan belajar. Tuhan ingatkan kita. Ternyata saya bilang, Tuhan saya sangat diberkati loh. Saya bilang iya, banyak orang Kristen tuh lahir dia pikir dia hidupnya di dalam terang. Enggak, kata Tuhan. Dia hidup di dalam terang yang tidak sesungguhnya. Makanya wajar saja kalau dia banyak kegagalan. Terus dia pikir itu Tuhan uji dia. Enggak, karena dia gak hidup dalam terang yang sesungguhnya. Saya lanjut ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan, amin, melainkan ia akan punya terang hidup. Amin. Amin. Barang siapa yang ikut Yesus tidak akan jalan dalam kegelapan. Enggak mungkin kita jadi kesandung. Orang ada Yesus yang menerangi. Bahkan dia bilang melainkan akan mempunyai terang hidup. Kalau saudara sudah ada di dalam Yesus, maka terang hidup itu ada di dalam kita. Sekali lagi saya katakan, sekalipun saudara lahir jadi orang Kristen, belum tentu terang itu hadir dalam hidup saudara. Jadi jangan pikir, Pak, saya kan lahir di tengah orang keluarga yang Kristen, maka pasti ada Yesus. Kata Yesus, enggak. Selama kau enggak hidup di dalam aku dan aku enggak ada di dalam hidupmu, maka enggak ada terang. Enggak ada terang. Yang ada apa? Kegelapan terus menerus menguasai hidupmu. Yang ada banyak orang hidupnya terus menerus ada di dalam kegelapan. Dan yang luar biasa, saya kadang-kadang gini, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, selalu bikin resolusi, tapi tetap enggak ada terang. Yang ada besok dia jalan lagi dalam kegelapan. Terus asik di dalam kegelapan. Dia pikir udah luar biasa. Dia pikir bahkan nanti kita akan lihat kekayaan, dia pikir bisa nyelamatin dan memberikan dia terang. Enggak. Kata Yesus, aku terang dunia. Barang siapa ikut aku, teranglah jalanmu. Amin. Di tahun yang baru, yang saya dan saudara perlukan adalah terang hidup. Amin. Dan terang hidup itu hanya bisa saya dan saudara dapati, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ulang lagi nih. Dalam dia ada apa? Ada hidup. Berarti kalau di luar dia nggak ada. Kalau di luar dia nggak ada terang. Amin. Kelar. Jadi saudara jangan bangga, saudara lahir jadi orang Kristen, punya KTP Kristen, sepertinya hadir di gereja, tapi nggak ada terang.
Maka Yesus bilang, kalau kamu nggak hidup di dalam aku, nggak ada terang. Yang ada gelap. Saudara mau tahun ke depan hidupmu terlalu terang? Saudara mau hidupmu terang di tahun ke depan? Amin. Pastikan hidup saudara dan saya ada di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada hidup. Amin. Bilang sama saya sama-sama ya. Di luar Yesus tidak ada hidup. Di dalam Yesus ada terang itu. Amin. Ketika kita terima hidup itu dari Tuhan Yesus, maka kita juga terima terang itu. Amin. Saudara, kita mungkin pernah dengar gini, kesaksian seseorang. Ketika orang gini ya, kan pernah pasti dengar lah ya. Entah dia di kepolisian, entah itu dia ditangkap, diciduk, atau dia di tengah-tengah keluarga kita lah. Waktu kita sidang di keluarga anak kita atau siapalah orang-orang yang kita kenal. Bisa gini, kalau dia udah berbuat kejahatan, dia lakukan kejahatan lah. Seringkali orang ucapkan gini nih, saya nggak sadar Pak waktu melakukannya. Entah kenapa Pak, tiba-tiba mata saya gelap. Betul ya? Pernah dengar gitu ya? Tiba-tiba pikiran saya gelap. Kenapa Bapak bisa bunuh anak Bapak? Nggak tahu Pak. Tiba-tiba mata saya gelap. Saya nggak lihat lagi tuh anak saya. Saya bunuh dia. Saya belah-belah jadi 10. Saya nggak tahu itu istri saya yang dulu saya nikahi. Tiba-tiba saya buat dia jadi hancur hidupnya. Karena mata saya gelap. Pikiran saya gelap. Apa yang membuat matanya gelap, pikirannya gelap? Karena nggak ada terang. Amin. Amin. Makanya saudara gak usah kaget sampai hari ini ada terjadi pembunuhan. Saat di keluarganya sendiri dia bunuh. Orang lain gak dia bunuh. Orang yang dia kasih sebenarnya harusnya dia rawat, dia pelihara, dia jaga, dia lindungi, dia bunuh. Karena gak ada terang. Jadi saudara jangan pikir saudara orang Kristen tidak akan bisa lakukan itu. Bisa lakukan itu. Alkitab sudah kasih contoh itu. Kepada siapa? Ketika dosa datang ke dunia ini, maka ada seorang manusia yang melakukan dosa pertama. Melakukan dosa pertama yang disebutnya pembunuhan. Yang dia bunuh adik kandungnya sendiri. Pernah dengar ceritanya di Alkitab? Siapa itu? Hah? Amin. Karena apa? Karena gelap. Amin. Matanya gelap. Pikirannya gelap, hatinya dikuasai dengan kegelapan. Sehingga dia jadi benci sama adiknya. Dia bunuh. Saudara jangan pikir, Tuhan bilang gini, hidupmu harus ada terang. Sehingga nanti 2024, mungkin nanti politiknya lebih luar biasa, nggak pernah kita prediksi terjadi. Siapapun pemimpinnya kadang-kala mungkin bisa bawa negara ini jadi lebih nggak baik, nggak apa-apa. Yang penting kamu hidup dalam terang. Amin. Maka teranglah jalan. Amin. Yang lain panik dengan kegelapan, kita mah tetap bersyukur ada terang yang menguasai hidup kita. Amin. Saudara harus tahu bahwa semua itu kita bisa dapat terang itu hanya di dalam Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya suka banget ayat ini. Dia bilang Allah itu terang dan tidak ada sama sekali. Amin. Bukan hanya sedikit. Apalagi mungkin saya bilang kayak semu-semu, mungkin ada bayang-bayang, enggak, sama sekali enggak ada. Enggak ada bayang-bayang gelap juga enggak ada di dalam Dia. Yang ada itu di luar sana. Ketika kita ada dalam Kristus, kegelapan dalam hidup kita pun hilang. Jika sampai hari ini, saudara, masih kita lihat ada kejahatan, ada orang punya kebencian luar biasa, ada orang yang bisa, tadi saya katakan di awal, saling bunuh, saling apa lagi, saling membuat orang jadi hidupnya nggak baik, dihancurkan hidup seseorang. Hatinya itu dikuasai dengan sesuatu yang gelap. Saudara, terang itu nggak bisa kita peroleh di luar sana. Saudara bisa beli lampu ini, bisa menguasai terang di luar ini, tapi di dalammu bisa gelap. Amin.
Sekalipun saudara ada di dalam gedung yang terangnya luar biasa di luar sana, atau mungkin saudara kalau bangun pagi lihat terang yang luar biasa, tapi selama di dalam ini nggak ada terang, gelaplah hidupmu. Maka Yesus bilang terang itu nggak cuma ada di luar sana, terang itu ada di sini nih. Amin, amin. Selama yang di luar sana gelap, orang bilang semakin gelap, tapi kalau ada yang di sini tetap terang, teranglah jalanmu. Amin. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Lihat orang baik, orang yang hidupnya di dalam terangnya Tuhan, ada terang Tuhan menguasai kehidupannya, maka sesungguhnya hidupnya nggak lagi punya pikiran yang sia-sia. Hidupnya nggak punya pikiran yang sia-sia. Nggak jadi berpikir yang sia-sia, tapi berpikirnya pikiran yang baik, yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dia lanjutkan lagi, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Lihat, kalau udah gelap hatinya, yang ada tindakannya jadi bodoh, perbuatannya jadi bodoh. Sekolah bisa tinggi-tinggi, tapi perbuatannya bodoh. Saudara, orang bodoh itu ternyata bukan karena IQ-nya rendah, kata firman Tuhan, tetapi karena hatinya haleluya. Ternyata orang bodoh versi firman Tuhan bukan karena IQ-nya rendah. Kalau kata dunia, orang bodoh mungkin IQ-nya rendah. Kata firman Tuhan enggak. Orang bodoh itu bukan karena IQ-nya rendah, tapi hatinya degil. Hatinya dikuasai dengan kegelapan. Maka tindakannya pun jadi bodoh. Enggak punya lagi pengertian. Yang dilakukan adalah semua sia-sia. Saudara, waktu firman Tuhan ini datang, bukan berarti orang Yahudi itu enggak pintar-pintar. Orang Yahudi itu pintar. Bahkan mereka dikatakan adalah orang-orang yang super kaya. Namun di mata Tuhan, mereka itu bodoh. Bodoh karena apa? Karena mereka bebal. Hatinya degil. Hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya dipenuhi dan dikuasai dengan kegelapan. Makanya firman Tuhan sangat keras bilang, hidupmu itu bodoh, degil. Percuma kamu pintar. Percuma kamu hebat. Percuma kamu jadi orang konglomerat, orang kaya, hebat, punya harta di mana-mana. Sekolah di mana-mana, sampai ke luar negeri, tapi hatimu masih degil, hatimu masih simpan sesuatu yang gelap. Maka tindakanmu akan bodoh. Saudara, bisa saja di tahun depan saudara bisa jadi orang kaya. 2024. Saudara mau kaya? Amin. Atau mungkin di tahun depan saudara jauh lebih sukses dari hari ini. Tapi jika hatimu gelap, maka jalan kita pun akan gelap. Jadi nggak ada artinya apa-apa yang kita miliki. Amin. Tidak ada artinya apa-apa yang kita miliki. Saya tadi karena terpikir untuk kasih ilustrasi tentang orang yang versi gelap, hidupnya gelap, hanya di luarnya saja terang. Tapi saya nggak punya versi yang kebalikannya. Tapi cobalah nanti kita. Saya izinkan saya minta tolong saudara yang di dekat dengan lampu. Boleh matikan semua lampu kecuali lampu yang kuning ini. Pelan-pelan ya. Kecuali lampu yang kuning ini. Oke. Sekarang yang terlihat siapa? Yang terlihat saya kan? Udah lebih ganteng ya. Saudara, gini. Saya tadi terpikir saja ilustrasi ini. Terkadang gini, ada banyak orang yang masih lebih suka cari terang dari dunia ini. Betul apa betul ya? Ada spot. Wah, sinarnya terang, menerangi dia, sehingga dia bisa kemana-mana, orang bisa lihat, jadi populer, karena dia dapat spot, selalu dapat terang, jadi orang hebat, bisa jadi orang hebat. Tapi sesungguhnya jalannya jalan gelap, terlihat hebat oleh dunia ini, tapi sesungguhnya di dalam Tuhan dia gelap.
Namun yang Tuhan Yesus mau, boleh nyalakan lampu lagi. Namun yang Tuhan Yesus mau nih, bukan yang dari luar, spot ini yang kasih terang. Tapi yang dia mau, hidupmu tuh di dalam ini yang terang. Sehingga waktu ini terang, tampillah terang itu buat semua orang. Amin. 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 Bukan hanya tadi itu terang, tadi itu spot tuh yang menerangi cuma dirimu. Terus kamu anggap hidupmu udah terang. Padahal enggak, itu spot yang dunia berikan buat hidup saya dan saudara. Karena sesungguhnya jalan kau lalui, jalan yang penuh dengan kegelapan. Tapi orang lain, orang dunia ini sampai hari ini lebih suka terang itu. Kalau mau jujur, betul apa betul? Betul apa betul? Kita bangga kalau anak kita bisa sampai S1, S2, S3, S4, SS semua. Betul apa betul? Kita bangga banget menceritakan kalau cucu kita tuh berhasil. Betul ya? Kita bangga banget kalau lihat kita bisa menang proyek besar. Bangga kita. Bahkan kita bangga tuh kalau kita jadi terkenal. Orang bangga tuh bisa menjadi orang yang kalau sekarang istilahnya selebgram, apalagi orang yang punya follower yang banyak sekali. Nggak peduli hidupnya tuh gelap. Maka kalau tindakannya salah, yang lain ikut yang salah. Karena orang suka sama dia. Dan sampai hari ini justru kita lebih suka dengan terang dari dunia. Dan orang Kristen, orang percaya ikut itu. Karena dia pikir dia dapat spot, dia dapat terang. Kalau di gereja nggak dia dapat. Kalau di rumah Tuhan dia nggak dapat. Tuhan Yesus mau kita mencari terang yang ada dalam kita. Karena melalui terang yang ada dalam saya dan saudara, yang akan menerangi hati dan kita, menerangi pikiran kita, tindakan kita pun diterangi oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan gini, kamulah terang dunia. Amin. Kamulah terang dunia. Bilang sama sebelah, kamulah terang dunia. Amin. Kamulah terang dunia. Saudara, apakah saudara sampai hari ini masih sibuk mencari terang dari dunia ini? Jawab sendiri. Masih sibuk nggak saudara? Saya nggak bilang saudara nggak boleh sukses, boleh. Doa saya tahun depan saudara lebih sukses dan diberkati. Amin. Tapi juga harus ada terang itu dalam hidup kita. Amin. Sehingga keputusan kita jadi nanti nggak salah. Waktu kita ada di dalam banyak kepopuleran, ada banyak harta yang mengelilingi kita, keputusan kita nggak salah. Tindakan kita nggak salah. Amin. Kita nggak jadi make segala sesuatu yang Tuhan udah percayakan jadi berbuat hal-hal yang nggak baik. Nggak, karena ada terang yang menguasai. Dan kita tahu, oh ini uang dari Tuhan, oh ini harta dari Tuhan, oh kesempatan saya kuliah ini dari Tuhan. Saya akan pakaikan dengan baik. Saya harus bertanggung jawab di situ. Sekalipun orang lain nggak lihat, saya tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara, rindu itu terjadi di tahun 2024. Amin. Segala satu nanti yang kita lihat, walaupun sekali lagi tahun yang mungkin lebih gelap dari tahun ini. Tapi kalau jika ada Yesus dalam kita, teranglah jalan kita. Amin. Saudara akan jadi lihat, oh ini gak boleh. Semakin jelas terlihat. Yang tadinya mungkin saudara di tahun 2003 kadangkala melihatnya susah. Jalan Tuhan gak terselami ya. Kadangkala kok gak bisa aku lihat ya. Pertolongan Tuhan kok gak bisa aku lihat. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh hidup di dalam terang itu, tahun depan ada banyak jalan yang saudara akan jelas lihat itu. Oh ini dia, ini bagian saya nih. Amin. Ini untuk saya nih. Saya akan ambil itu, kelola itu dengan baik. Saudara, kalau saudara mau hidup dalam terang, dan terang itu ada dalam hidupmu, maka yang pertama adalah jika terang itu ada dalam hidup saya dan saudara, hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang tidak sia-sia. Amin. Tahun depan hidup yang kita jalani hidup yang tidak sia-sia. Amin. Jangan menghabiskan waktu untuk lakukan yang sia-sia. Kalau saudara mau jalan-jalan boleh, tapi juga jam doanya juga ditambah. Amin. Kalau saudara senang berpergian kemanapun, nongkrong di mana boleh, tapi menyembah Tuhan juga harus lebih kuat. Amin. Sehingga hidup kita yang kita pakai adalah
bukan hanya sekedar yang sia-sia, tapi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Udahlah, Tuhan Yesus tahu kita lah. Dia tahu kok kondisi kita, dia tahu kita punya kelemahan, dia tahu kadang-kadang kita butuh yang kayak gini nih, dia tahu, oh ya kita kadang-kadang perlu makan yang enak, dia tahu. Tapi yang jauh dia lebih inginkan adalah hidupmu harus dalam terang, agar nanti perbuatanmu gak jadi sia-sia. Amin. Apalagi kalau saudara datang ke rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan, bawa jiwa ke rumah Tuhan, hidupmu jadi berkat. Amin. Saudara rindu? Ada banyak orang yang gak hadir hari ini, mungkin mempersiapkan untuk tutup tahun. Gak apa-apa, yang penting kita doakan mereka tetap ada dalam terang Tuhan, agar tahun depan mereka bisa lewati dengan terangnya Tuhan. Yang kedua, jika terang itu ada dalam hidup saya dan saudara, maka tidak ada lagi kejahatan. Amin. Kita gak suka buat yang jahat. Amin. Saya kemarin berpikir gini, tidaklah orang kalau mencuri semua akan sepakat bilang jahat. Apalagi ya, membunuh orang pasti sepakat jahat. Apalagi fitnah, apalagi sekarang undang-undang ITE ada, jahat-jahatlah. Tapi kadang-kala gini, ada kejahatan yang kadang-kala kita pikir itu nggak jahat, tapi itu jahat. Kata Tuhan itu jahat. Sesungguhnya itu yang jahat. Ketika kita memberikan informasi yang sesungguhnya itu nggak benar, tapi itu informasi yang salah, maka disebutnya kalau sekarang apa? Kalau di sosial media hoax, itu jahat. Untuk memframe seseorang, saudara bisa kasih berita yang buruk, itu jahat. Apalagi kalau kayak saya gini, saya diteguhkan gitu, iya, kamu sebagai hamba Tuhan, karena banyak hamba Tuhan, kadang-kala tuh jadi lebih jahat bahkan. Kenapa? Dia buka 1 ayat, 2 ayat, pasti seluruh jemaat percaya. Saya ngomong apa aja pasti kalian percaya, betul ya? Jemaat pasti percayalah. Padahal apa yang saya katakan itu salah, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bahkan nggak sesuai dengan ayat yang saya ingin sharekan kepada banyak orang, sehingga orang lain jadi tersesat. Kenapa? Karena dari apa yang diajarkan. Makanya Yesus bilang gini, apa yang kamu lakukan di dunia ini selama kamu hidup melayani, aku gak kenal kamu. Kamu membuat kejahatan, jahat kamu. Kamu tampil di media, kamu tampil di mimbar yang besar, kasih spot yang terang. Kamu jalan kemanapun ada terang yang sepertinya dari luar ngikutin kamu. Ada spot yang selalu tampil. Kamu hebat, di dunia ini hebat. Kamu tampil di media-media hebat. Tapi yang kamu ceritakan sesuatu yang salah, yang kamu ajarkan yang salah, Tuhan tadi ingatin kamu jahat. Makanya ada ayat yang bilang itu, kamu membuat kejahatan. Amin. Itu bukan buat orang yang kita yang baru dengar firman Tuhan, terus kita lakukan banyak kesalahan, masih kadang-kala suka ngambek-ngambek, terus pas hari Tuhan bilang kamu jahat. Enggak. Saudara kalau baca perikom itu bicara tentang ajaran sesat. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan, sepertinya firman Tuhan, betul firman Tuhan, tapi ternyata jahat. Yang kita sampaikan bukan yang dari Tuhan. Maka Tuhan bilang itu jahat. Kamu menyampaikan informasi yang salah. Kamu bilang kalau begini caranya kamu akan bisa masuk surga. Padahal Tuhan gak bilang itu. Jahat kamu. Yesus gak pernah ajarkan itu. Tapi seringkali kita ajarkan itu. Dengan caranya kita. Terus kita bilang kita dapat itu dari Tuhan. Maka Tuhan bilang kamu membuat kejahatan. Enyalah kamu. Sangat keras ayatnya. Amin. Hanya untuk itulah Yesus sangat keras dan tegas. Dia bilang enyah kamu. Kamu sering jadi hamba Tuhan, tampil di mimbar, tampil di tempat-tempat terhormat, tapi yang kamu sampaikan informasi yang salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cuma menyenangkan banyak orang, sehingga orang dibawa ke jalan yang salah. Berikutnya adalah yang terakhir. Jika kita terang itu ada dalam hidup saya dan saudara, maka tidak ada lagi hidup di dalam kepahitan. Amin. Saudara, pahit sama istri, tinggalkan. Pahit sama suami, tinggalkan. Pahit apa lagi? Sama orang tua, tinggalkan.
Pahit sama mertua, tinggalkan. Pahit sama menantu, tinggalkan. Pahit sama sesama rekan kerja, sepelayanan, tinggalkan. Gak boleh ada pahit di sini. Amin. Karena selama ada pahit, terangnya gak bisa ada di situ. Amin. Ketika gak ada pahit, terang itu bisa menguasai hidup kita. Jangan biarkan kita masuki tahun 2024 dengan masih ada yang pahit. Pastikan hidup saudara gak ada yang pahit. Yang tahu cuma saya dan saudara dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin gak bisa lihat kanan kiri, gak usah curigain juga tetangga kita. Hanya dia yang tahu hatinya pahit apa tidak. Dan Tuhan mau kalau kamu alami berkat yang melimpah-limpah. Karena ada ayat bilang hidupmu akan penuh dengan kelimpahan. Bukan sekedar bicara tentang uang, materi, bukan. Tapi banyak hal yang melimpah yang Tuhan janjikan. Karena pencuri itu datang cuma membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan apa? Memberikan hidupmu hidup dalam kelimpahan. Amin. Amin. Saudara mau hidupnya dalam kelimpahan tahun 2024? Jangan ada pahit. Amin. Jangan ada pahit. Sekalipun ada sesuatu yang dulu mungkin kadang-kadang kita masih gak bisa lupakan. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita kecewa. Tapi Tuhan bilang, sudah, buang itu, tinggalkan itu. Agar terang itu bisa dalam kita. Dan terus menerangi jalan-jalan kita. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini ayat terakhir buat kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ini ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya suka loh ayat terakhir itu. Lihat orang kalau di hidupnya dalam terang, terang itu menguasai setiap langkah hidupnya. Setiap hari dia bergaul dan hidup di dalam terang itu. Firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu. Amin. Kita bilang, mau rumah Tuhan penuh? Hidupmu harus terang. Nanti mereka akan datang. Amin. Mereka akan lihat ada cahaya itu. Mereka akan lihat hidupmu terang. Kenapa ya? Saya kalau lihat mungkin hidupnya tuh berat loh harusnya dia. Tapi kok kenapa? Saya suka dengan terangnya. Saya suka dengan gaya hidupnya. Saya suka dengan apa yang dia lakukan, keputusan yang dia buat. Hatinya penuh dengan kebijaksanaan yang luar biasa, penuh dengan pengertian, enggak penuh dengan hal-hal yang negatif. Tindakannya selalu tindakan yang baik. Mungkin ukuran dunia kita nggak dianggap. Tapi kalau orang lihat gaya hidup kita, memang gaya hidup terang yang luar biasa. Orang akan datang. Mereka akan tanya, kamu kalau belajar firman di mana? Kamu kalau ibadah dan melayani itu di mana? Saya ibadah dan melayani di tempat saya. Saya mau ikut. Karena saya juga mau alami terang itu. Amin. Amin. Saudara mau lihat ada orang yang berduyun-duyun datang ke tempat ini? Karena ada kita yang punya terang dari Tuhan. Sebelum besok kita masuki tahun yang baru, biarlah hari ini kita miliki terang yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Sekali lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun ke depan. Dunia bisa saja justru akan semakin kacau dan semakin gelap. Namun anak-anak Tuhan akan semakin terang. Dan banyak orang akan datang kepada kita. Dan orang-orang yang akan berduyun-duyun datang kepada terang itu. Anak-anak saudara pun harus ada dalam terang. Amin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus ada dalam terang. Agar masa depan mereka pun masa depan yang jadi berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara undang terang itu dalam hatimu, dalam hidupmu hari ini. Ada Yesus Juru Selamat
yang hadir dalam kehidupan saya dan saudara, yang dia akan menerangi setiap langkah hidup kita di tahun yang baru. Tinggalkan sesuatu yang buruk, masa-masa gelap yang mungkin kita pernah lewati di tahun 2023. Tuhan bilang, udah tinggalkan. Karena ketika ada terang, gelap pun akan sirna. Undang terang itu buat kita hari ini. Kita akan pujian ini, firman jadi manusia, diam di antara kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Tuhan, akui Kau Tuhan, Kau terang. Amin, amin. Saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Saudara, saya ingin ajak kita di akhir tahun ini, sebelum nanti besok kita akan masuki tahun yang baru, yang pastinya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat hidup saya dan saudara, yang baru yang akan sudah Tuhan kerjakan. Kalau saudara datang suami istri, boleh saudara berpegangan tangan. Saudara datang dengan anakmu atau siapapun, dengan keluargamu, pegang tangan erat-erat. Kalau saudara datang sendiri, angkat tangan saudara kepada Tuhan hari ini. Tuhan, aku butuh terang itu yang menerangi jalanku di tahun yang baru. Mungkin ada gelap yang kami akan lewati. Ada masa-masa yang sepertinya sulit yang akan kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah terang yang menerangi jalan kami. Kami undang Engkau hadir Yesus, jadi juru selamat dalam hidup kami, jadi juru selamat dalam rumah tangga kami, jadi juru selamat buat anak-anak kami, jadi juru selamat buat keluarga kami. Tuhan, Engkau terang yang hidup, terang yang menerangi setiap jalan kami, sehingga tidak ada yang sesuatu yang salah yang akan kami kerjakan hari-hari ke depan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang akan kami lakukan lagi Bapa. Kalau mungkin di tahun-tahun yang lalu, di tahun ini 2023 ada banyak mungkin yang kami kerjakan sia-sia di hati Tuhan. Banyak hal yang kami habiskan waktu kami buat perkara-perkara yang gak berguna di mata Tuhan. Tapi hari ini kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menata hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan di tahun yang baru. Kami pastikan ada terang yang menjalani, menemani kami, menyertai langkah kami. Kami akan lebih jelas melihat di setiap perjalanan kami. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang ajaib, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kami lihat dengan jelas ketika ada terang itu yang menerangi kami, Pak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami Yesus, berkati kami
Anak-anak kami berkati Bapa. Cucu kami diberkati oleh Engkau Yesus. Jangan biarkan kami jalan sendiri Tuhan. Yesus, Kau juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik di tahun ini Tuhan. Kami mau masuki tahun baru terus dengan kebaikan-Mu Bapa. Segala kepahitan kami buang, segala yang jahat kami buang, segala yang sia-sia kami tinggalkan. Dan kami mau hidup di dalam Engkau Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, firman yang menyelamatkan hidup kami. Yesus, Kaulah juru selamat. Amin, amin. Ku akui Kau Tuhan bagi kami, siap untuk memasuki tahun yang baru. Jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami akan masuki tahun yang baru dengan kemenangan yang baru dari Tuhan. Yesus, 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 Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagi. Amin, amin. Bagi setiap gelap Kau pintu. Saya rindu untuk berdoa buat saudara yang bertahun-tahun saudara mungkin alami sakit penyakit. Taruh saja tuh tangan saudara di mana saudara mau taruh. Tuhan Yesus, kami percaya terang-Mu akan menyembuhkan kami Yesus. Bukan hanya memulihkan hati kami, tapi juga memulihkan kesehatan kami. Paru-paru kami di dalam nama Yesus sehat. Dalam nama Yesus sehat. Dalam nama Yesus sehat. Malaikat surga menjamah setiap paru-paru kami sehat dalam nama Yesus. Jantung kami sehat dalam nama Yesus. Kami lebih kuat di tahun yang baru. Kami lebih kuat di dalam Engkau Yesus di tahun yang baru. Langkah kami langkah yang kuat di dalam Tuhan. Pulihkan tulang-tulang kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan sendi-sendi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malaikat surga mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Anggota tubuh kami jauh lebih sehat. Kami berdoa juga buat kandungan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami Bapa. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami masuki tahun yang baru dengan kebenaran firman yang luar biasa. Engkaulah terang bagi jalan kami Tuhan. Terang buat kami di tahun yang baru. Engkau akan menerangi setiap jalan kami. Hari lepas hari yang kami akan lewati di tahun yang baru. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang akan kami lihat, yang Tuhan sudah kerjakan dan nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti kebenaran firman Tuhan katakan, kita akan tinggalkan 2023. Kita tinggalkan sakit hati. Kita tinggalkan apa lagi? Segala dosa kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima Allah. Biarlah terang itu ada di dalam kehidupan kami Bapa. Saat kami keluar, kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang terang Allah. Hingga orang-orang boleh melihat kehidupan kami dan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Berkati terus hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman. Terus beri hikmat marifat-Mu Bapa. Biarlah terus kami boleh diberikan firman Allah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk terus melangkah di dalam Engkau. Sebentar kami memberi persembahan, bahkan kami akan mengembalikan persepuluhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati ya Allah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada di line telepon, di line Facebook ya, ada rekening koran atas nama, rekening bank atas nama Parianto, boleh ditransfer ke sana. Kita naikkan pujian kita. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur, persembahan boleh dijalankan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersukari hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sepati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman. Minggu depan kembali kita ada ibadah di tempat ini di tanggal 7 Januari. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu, perjamuan kudus pertama di tahun 2024. Dan kita ada juga perjamuan kasih seperti yang pernah diinformasikan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membawa makanan, silakan hubungi Ibu Meli ya, biar dicatat ya. Bawalah, dan bila tidak bisa membawa, tidak apa-apa ya. Kami dari gereja tetap juga akan menyediakan. Kita mau bersyukur kita ada di tahun 2024. Haleluya. Puji Tuhan. Kami juga sebelum mengakhiri tahun 2023 ini, kami hamba Tuhan di tempat ini minta maaf bila kami ada salah-salah kata, tutur kata kami mungkin tidak menyukakan. Kami mohon maafkan, biar di tahun 2004 kita melangkah dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Bila teringat mungkin ada sesuatu yang mengancal di hati ibu-ibu, bapak-bapak, ampuni, lepaskan pengampunan hingga kita akan terima pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita mau tetap menjadi orang-orang yang terang. Amin. Nah, itu biar hati kita bersih di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Mari, saya akan undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau saat kami masuk di tahun 2024, ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Sebentar malam kita akan tinggalkan 2024. Namun kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku Tuhan, kami tidak mau maju berjalan. Namun kalau ada kita di 2024, itu ada Tuhan yang memegang tangan kita. Ini kan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Kami akan tinggalkan tahun ini Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak bersertaku, kami perlu Engkau Tuhan. Oh Yesus, ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku, amin, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
kami perlukan tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Kami akan tinggalkan 2023 ini Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Engkau dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, katakan lagi, bila Engkau tak. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan di tahun yang baru. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, maka penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib kekuatan-Mu, sungguh besar kekuatan-Mu, besar kekuatan-Mu. Amen. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh